Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kemarin kita bersama Suratul Mu'minun yang menceritakan kepada kita kriteria orang yang beriman yang akan meraih keselamatan dan kesuksesan. Dengan kriteria yang sama yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'arij, isinya hampir bersamaan, tapi konteksnya berbeda. Kalau dalam suratul Mu'minun Allah jelaskan kriteria orang yang beriman, dalam suratul Ma'arij Allah jelaskan kepada kita bagaimana menghindari dari jiwa kita perasaan gampang berkeluh kesah. Pada saat Allah berikan kita nikmat kita lupa, ingkar dan kikir. Ini merupakan bahagian dari penyakit jiwa. Pada saat diberikan kelapangan, dia beriforia, lupa dan menahan tangannya. Pada saat dia diberikan cobaan, dia mulai berkeluh kesah, mencaci maki takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun." Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون. Ini ayat-ayat hari sekali yang berisikan resep langsung dari Allah yang menciptakan kita, yang mengetahui keadaan jiwa kita karena dialah yang telah menciptakan jiwa kita dalam penuh keseimbangan. Terkadang jiwa kita keluar dari keseimbangan mendatangkan keresahan, kegelisahan, bahkan kerusakan dalam hidup kita. Maka Allah terangkan sesungguhnya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berpotensi untuk terkena penyakit hala. Ha, lam, ain. Orang yang terkena penyakit ini namanya halu'. Dia diciptakan fi ahsani taqwim, tapi kalau dia tidak tahu menjaga dirinya, dia akan terkena penyakit tersebut. Apa gejalanya hadirin sekalian? Idza massahu syarru jazua. Kalau dia menghadapi sedikit cobaan, langsung mulai keluar protes, keluh kesarnya, mencari kambing hitam, bahkan kalau perlu takdir Allah dikambing hitamkan. Dia marah kepada takdir, marah kepada keadaan dan situasi. Padahal semua ini terjadi akibat ulah dirinya, tapi dia tidak mau mengakui sama sekali. Wa idza massahul khairu manu'a. Kebalikannya, begitu dia menerima keuntungan, kebaikan, manfaat, manu'a, berubah menjadi orang yang kikir luar biasa. Jadi kita lihat bagaimana jiwanya hadirin sekalian dalam keadaan dua kontradiksi. Di tengah-tengah adalah keseimbangannya yang membuat orang damai, tenang, menghadapi hidup dengan optimisme, pasrah, yakin kepada Allah. Dia hidup bukan hanya di dunia, tapi bersiapkan juga bekalnya untuk menghadapi hari akhir. Lalu apa jalan keluarnya ya Allah? Allah tunjukkan resepnya. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Yang dibebaskan dari penyakit ini para musallin, orang yang dawam dalam salat.
Artinya apa? Kalau kita lagi bersedih, berduka, kita segera berwudu, dirikan sholat. Sebagaimana yang dialami Nabi, idza hazabahu amrun fazia ila sholat. Kalau beliau menghadapi guncangan, menghadapi tekanan, langsung beliau bersuci dan langsung berlari ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin sekalian, anak-anak kucing, anak kambing, anak ayam, anak onta lari ke dalam dekapan ibunya. Allah pencipta kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita berjauhan dari Allah, pasti hati kita akan gersang. Begitu kita merapat mendekat ke sisi Allah, yang tadinya gelap menjadi terang, yang panas menjadi sejuk, yang tadinya sempit Allah kasih berubah menjadi lapang. Ini merupakan janji Allah, ud'uni astajib lakum fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi mereka yang dawam dalam sholat mereka, begitu terhubung dengan Allah, yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya. Begitu juga yang gelap menjadi terang. Itulah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, nurus samawati wal ardh. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang tanpa diminta, dia sudah menyisihkan dari hartanya untuk orang yang datang meminta, wal mahrum, dan orang miskin yang susah tapi malu untuk menyatakan permintaannya. Jadi sebelumnya hari sekalian dia sudah siapkan, dia dapat uang sekian, disisihkan sebahagiannya untuk sa'il dan mahrum. Ini dengan sendirinya sudah dikeluarkan kebutuhan orang tuanya, kebutuhan istrinya, kebutuhan orang yang wajib diberikan nafkah. Dia masih menyisihkan lagi untuk sa'il dan mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan yang hatinya betul-betul yakin terhadap hari pembalasan. Yakinnya dituangkan dalam apa? Dalam kehidupan yang merefleksikan keyakinan dia pada hari pembalasan. Karena kata tasdik dalam bahasa Arab itu, apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, dibuktikan. Jadi ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, yang menetap dalam hati keyakinannya dibuktikan melalui amalnya. Tapi kalau hanya melalui lisan saja, bukan tasdik, itu baru ungkapan. Tasdik itu di saat antara ucapan dan perbuatan sesuai. Nah, begitu orang selalu mengingat hari akhir, apalagi Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dia akan melihat dunia ini fana, tak berarti. Nah, berikutnya walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka yang selalu khawatir dari azab Tuhan mereka. Bukan pesimis, khawatir. Khawatirnya kalau sampai dia melakukan perbuatan yang tidak-tidak, bisa mengantarkan dia ke sana. Oleh karena itu dia tidak takut Allah berbuat zalim, tapi takut dia melakukan sesuatu yang menjerumuskan ke dalam jalan yang salah. Dengan sendirinya rasa khawatir dari mobil ini mirip dengan rem. Jadi antara harapan kita kepada Allah melalui sholat kita, ibadah kita, amal kebaikan kita, ada juga takut. Al-khawf war raja. Kalau kita punya mobil Mercy yang terbaik atau BMW yang terbaik, sama mobil Kijang yang biasa, cuma Kijang dilengkapi dengan gas remnya. Kalau yang Mercy ini nggak ada remnya. Kira-kira hari sekali mau pilih mana? Mobil Mercy yang tanpa rem, apa mobil Kijang ya dengan sempurna? Karena kalau nggak ada rem sama sekali, waliyadzubillah. Bisa-bisa antara dua, dia jalan nabrak sana sini atau dia berdiam di tempat, gak kemana-mana. Begitu juga manusia, kalau dalam jiwanya tidak ada rem sama sekali yang menahan dirinya, gak membedakan mana baik buruk, lebih buruk lagi dari binatang. Ulaika kal an'ami balhum adall. Sampai-sampai waliyadzubillah pada saat ini orang bisa menggauli ibunya sendiri, saudari perempuannya, bahkan seorang ayah memperkosa anak perempuannya. Ini betul-betul manusia sudah bukan lagi berubah jadi binatang, lebih dahsyat dari binatang. Saya ingat kira-kira tahun 94, 95, saya sering mondar-mandir ke Singapura. Kebetulan ada acara-acara pengajian kita di sana. Pada saat itu, para pengelola pengajian cerita kepada saya, Ustadz, di Singapura sudah mulai marak sekarang anak katanya merogol anaknya sendiri. Maksudnya memperkosa anaknya sendiri. Itu pada saat itu Indonesia belum kita dengar sama sekali.
Tahu-tahu kondisi keadaan sekarang semakin memprihatinkan, apalagi dengan gadget, ya, dengan juga pergaulan bebas di luar. Ini membuat manusia berubah dari makhluk yang beradab menjadi makhluk yang lebih liar daripada binatang. Wal-iyadzubillah. Nah, dengan kita selalu ingat Allah, prihatin dari azabnya, ini akan menjaga diri kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut hormat kepada makam Tuhannya, dia mengendalikan hawa nafsunya, surga sebagai tempat kediamannya. Karena begitu hati kita hormat pada Allah, pada makamnya, kita enggak bakal melakukan maksiat. Kita enggak bakal mengeluarkan kata-kata yang enggak baik, mendengarkan yang buruk. Kenapa? Hormat kepada Allah. Bagaimana tidak Dia yang menciptakan kita, membelai kita dengan rahmat kasih-Nya. Masa enggak ada cinta hormat di hati kita pada Allah? Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sungguh azab Tuhan betul-betul orang tidak dapat merasa aman daripadanya. Tahu enggak para jamaah sekalian? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita akan tahu bagaimana kedudukan beliau. Berjuang bersama Rasul, hijrah bersama Rasul. Artinya kehidupan beliau mencerminkan seorang yang betul-betul tulus. Beliau mengatakan, "Lau kanat rijliyal yumna dakhilal jannah wal ukhra kharijaha ma amintu makrullah." Kalau kaki kanan saya sudah masuk surga, yang kiri masih di luar, saya masih belum merasa aman. Sedangkan banyak dari kita sudah menganggap dia punya kafling-kafling di surga, bahkan bisa menjamin orang lagi. Bayangkan, bukan mengingatkan orang pada Allah, tapi justru hadirin sekalian, dia memberikan harapan-harapan kosong bagi manusia. Oleh karena itu kita lihat sahabat-sahabat besar dulu, satu pun gak ada yang mengangkat kepala mereka merendah, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, kalau seandainya turun azab di Madinah, saya takut saya yang menjadi penyebab turunnya azab tersebut. Artinya mereka sudah bebas hadirin sekalian dari apa? Dari kesombongan, keangkuhan. Mereka betul-betul menjaga diri mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak-tidak. Sampai ketika dia akan meninggal, dia mengatakan, cukup dari keluarga Al-Khattab, saya saja yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan pilih putra saya sebagai pengganti saya atau penerus saya. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali pada pasangan mereka atau hamba sahaya mereka. Fa innahum ghairu malumin, mereka orang-orang yang tidak tercela. Ada sebagian orang beranggapan hubungan suami istri itu kotor, hingga sebagian enggak mau sama sekali melakukan hubungan ini. Akhirnya meninggalkan yang ini, terjerumus dalam perbuatan yang lebih kotor lagi. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, siapa yang mencari jalan di luar itu, mereka orang yang melampaui batas. Kita lihat ini diulang kali oleh Allah. Bahkan dalam Quran, larangan berzina sebelum larangan membunuh. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati perzinahan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Berikutnya baru wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Kenapa hadirin sekalian? Karena zina ini bisa orang bunuh orang. Bisa orang khianat. Pejabat-pejabat kita ada berapa orang yang baik luar biasa. Ditawarin uang enggak mau, ditawarin enggak mau. Begitu dia, kita sudah siapkan untuk bapak di hotel sama isinya, Pak. Si bapak berangkat ke sana, lihat ada perempuan cantik di dalamnya, hilang akal sehatnya. Akhirnya masuk dalam jerat-jerat mereka, dikendalikan dari jauh. Jadi naluri syahwat terhadap perempuan ini, lawan jenis, lebih dulu sebelum akal kita berkembang. Nalurinya sudah muncul hadirin sekalian. Kalau damnya, bentengnya kurang kuat, maka air bah tersebut akan menghancurkan hadirin sekalian segala-galanya. Oleh karena itu Allah enggak bilang jangan berzina, jangan dekati perzinahan. Nah, untuk membentengi kita, kita jaga mata kita, jaga telinga kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kemudian kita juga berusaha menahan diri dengan puasa, indah sekali. Karena bahan bakar syahwatnya reda, syahwatnya juga bisa dikendalikan. Di samping berdoa pada Allah. Kemudian anak-anak kita dipersiapkan untuk menikah dini. Jangan takut rizki. Allah berikan rizki buat orang tuanya, buat anaknya juga. Yang penting tujuannya untuk menjaga kesucian dan kehormatannya. Lalu selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.
dan mereka yang menjaga amanat yang dititipkan dan menepati janji. Orang kalau nggak suka menepati janji pasti hatinya gelisah. Kalau dia nggak amanat pasti selalu ketakutan. Kalau orang datang ke rumahnya, dia intip kira-kira bakal bermasalah sama dia apa enggak. Tapi kalau orang jujur, amin, nggak berbuat yang salah, biar KPK liwat depan dia sama polisi nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi kalau dia khianat walaupun nggak ketahuan, KPK liwat di depan dia, jangan-jangan apa? Dia yang bakal ditangkap. Itu KPK di sini, belum KPK di akhirat. Bagaimana hari sekalian? Ketika lembaran amalnya semua dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan mereka-mereka yang menyampaikan kesaksian mereka dengan jujur dan benar. Kesaksian ini amat penting karena orang bisa disuap untuk mengingkari kesaksiannya. Tapi ada orang rela untuk tampil, bahkan dirinya terancam, dia menyampaikan kesaksiannya dengan benar. Ini orang-orang yang beriman. Karena di antara dosa besar yang paling dibenci oleh Allah, di samping mempersekutukan Allah, kemudian uququl walidain, durhaka pada ibu, yang ketiga ala wa syahadatuz zur. Ala wa syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu. Karena bisa mengorbankan banyak orang. Oleh karena itu hari sekalian kita jumpai ketika hakim ya, yang menyidang Ahok, tadinya orang beranggapan bahwa hakim ini akan kena 4 gulipat. Tapi anak perempuannya ingatkan pada si bapak, Pak, jangan sekali-kali terima yang tidak-tidak. Laksanakan kebenaran. Kalau bapak butuh, kita siap berikan untuk bapak. Si bapak dapat dukungan dari anak, kan indah sekali. Dia sampaikan tanpa beban. Keputusan tersebut membuat orang terkejut pada saat tersebut. Memang Ahok sudah keterlaluan. Karena kita pelin-pelan, akhirnya orang seperti ini berani melecehkan agama kita. Sampai mengatakan kalian dibohongi. Padahal Quran jelas-jelasan berbicara. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, bersatu di jalannya, siapa yang berani hari ini sekalian? Jadi kesaksian ini betul-betul kebijaksanaan harus ditegakkan, menggambarkan perilaku seorang mukmin yang baik. Nah penutupnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka yang menjaga salat mereka dengan sebaik-baiknya. Dimulai dengan salat, ditutup dengan salat, lalu janji Allah, ulaika fi jannatim mukramun. Mereka ditempatkan di taman syurga, bahkan mukramun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam suguhan. Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Yang tidak terbayang dalam benaknya, yang tidak pernah berakhir kenikmatannya, selalu ada yang baru. Bandingkan dengan dunia, makan sedikit kelebihan, hilang nikmatnya. Semua ada batasnya. Syahwat juga ada batasnya. Yang kesian kakek-kakek sudah tua, kemampuannya sudah enggak ada, tapi hatinya masih dikuasai syahwat. Bayangkan coba. Sebagai penutup, saya waktu tinggal di rumah depan, ada bapak-bapak datang ke rumah saya, usianya mungkin 75, 70 atau mendekati 80. Apa yang ditanya? Ustaz, kenapa kamu pulang dari Mesir? Dari Libanon, di sana kan perempuan cantik-cantik. Saya mau tanya Ustaz, berapa biaya tiap bulan kalau di Libanon kira-kira? Kan Libanon dikenal sebagai Al-Arus Al-Bahril Abyad Al-Mustawati, merupakan sosok pengantin di tengah-tengah Mediterranean. Orangnya cantik-cantik. Saya bilang, kenapa? Saya mau tinggal di sana Ustaz. Berapa kira-kira tiap bulannya? Saya masih belum ngeh nih. Saya bilang sekian kalau tinggal di Libanon. Saya mau mati di sana aja Ustaz. Di tengah-tengah perempuan-perempuan cantik yang indah dan lain sebagainya. Saya bilang sakit dia orang. Waktu sholat maghrib, saya lagi liatin. Saya ke masjid sholat maghrib, dia nggak sholat sama sekali. Jadi ternyata dia mau puaskan syahwatnya di Libanon. Sudah kakek-kakek, waliyadzubillah. Saya bilang ini betul-betul intikasi yang luar biasa. Kita kan tahu diri kalau sudah mulai ada umur begini. Kita kumpul bersama keluarga kita nyaman, bahagia dan lain sebagainya. Kalau mau lakukan dengan cara yang halal menikah, ini di hari tua. Dia lagi berpikir uang yang dia punya bukan untuk ahli warisnya, dia mau berangkat ke sana, mau bersenang-senang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan
Allah terima puasa kita, ibadah kita, ampuni dosa kita, bersihkan jiwa kita, terutama sekali lisan kita. Jaga mata dan telinga kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh, yang selalu melantunkan kebajikan, kemuliaan, dan mengajak kepada Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dengan cara yang penuh hikmah dan nasihat yang baik, dijauhkan dari riya, sombong, dan niat-niat yang buruk. Dan Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.